Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pemetaan COVID PAM dalam domain proses DAI 08, hasil pekerjaan kelompok saya. Yang pertama, latar belakang, jadi teknologi informasi seharusnya menjadi bidang yang mampu berpartisipasi aktif dalam mendukung setiap proses-proses yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, hal tersebut organisasi jadi mengenal yang namanya tata kelola IT. Nah, salah satu organisasi internasional yang menyediakan framework tata kelola IT atau kerangka kerjanya yaitu ISAKA, yang dimana sebenarnya untuk memudahkan organisasi dalam menjalankan tata kelola IT secara efisien, efektif, dan sesuai best practice. Lalu untuk mengukur ada namanya pengukuran terkait kapabilitas proses yang dijalankan sesuai dengan implementasi tata kelola IT, di mana itu terdapat di dalam suatu framework juga yang disebut COVID PAM atau Process Assessment Model. Tujuannya yaitu untuk laporan ini adalah memahami bagaimana implementasi pemetaan COVID PAM, lalu manfaatnya dapat menjadi referensi dalam penelitian terkait COVID PAM, implementasinya, serta memahami bagaimana sih praktek implementasi dari COVID-5 ke COVID PAM, khususnya untuk domain proses PAI 08. Nah, dasar teori seperti yang telah diketahui tata kelola IT, yang pertama itu proses, mekanisme, atau fungsi dalam mengelola, memantau, mengendalikan suatu implementasi teknologi informasi, dan juga sebagai kebutuhan atau strategi memprioritaskan pengambilan keputusan untuk memprioritaskan yang mana teknologi informasi yang diimplementasikan duluan, yang lebih penting. Lalu frameworknya untuk tata kelola IT ada COVID 5 yang dikembangkan dari COVID 4.1, itu sebagai kerangka kerja yang mempermudah tata kelola IT yang di dalamnya terdapat matriks atau artefak-artefak yang dapat diisi. Nah, untuk COVID 5 memiliki 5 prinsip dan 7 enabler yang digunakan atau untuk mencapai tujuan dari COVID 5 ini, yaitu creating value. Nah, selanjutnya COVID PAM. COVID PAM ini merupakan assessment model yang mengukur dari sisi kapabilitas dari proses-proses tata kelola IT yang ada. Nah, PAM ini mengukur sejauh mana sih proses dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk studi kasusnya kami mendapatkan BI 08, yaitu Managing Knowledge, yang terdapat dalam Build, Acquire, Implement atau BI. Nah, seluruh aktivitas yang ada pada domain ini dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan bisnis organisasi. Nah, untuk pemetaannya sendiri dimulai dari apa sih domain proses knowledge ini. Intinya adalah menjaga atau memanage pengetahuan yang relevan, terkini, yang tervalidasi, dapat diandalkan untuk mendukung seluruh aktivitas yang ada dalam pengambilan keputusan terkait teknologi informasi atau sesuai tujuan tata kelola IT. Lalu untuk perencanaan strategis dalam pengumpulan, pengorganisasian, pemeliharaan, hingga pembatasan suatu pengetahuan. Nah, tujuannya untuk mengetahui mana yang memberikan pengetahuan untuk semua staf dalam melakukan aktivitas kerjanya dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas. Ya, salah satu tujuannya terkait TI adalah tujuan 09 yang ketangkasan TI. Nah,
dapat dilihat matriks yang berelasi. Salah satunya misalnya dapat diukur sesuai dengan misalnya tingkat kepuasan eksekutif bisnis dalam persyaratan terbaru terkait respons TI. Lalu sasaran proses misalnya untuk proses sumber informasi yang teridentifikasi dan diklasifikasikan dapat dilihat dari misalnya persentase kategori informasi yang tercakup hingga persentase informasi yang dikategorikan dan divalidasi. Raji chart ini digunakan sebagai chart untuk melihat siapa saja yang berresponsibility atau yang memiliki tanggung jawab dalam praktek tata kelola kuncinya. Misalnya, praktek tata kelola kunci yang pertama, memupuk dan memfasilitasi budaya berbagi pengetahuan. Nah, ini tanggung jawab untuk praktek ini ada pada misalnya bisnis proses owner, compliance atau manajemen kepatuhan hingga privacy officer. Nah, selanjutnya ada proses input output dan aktivitas. Misalnya untuk proses yang pertama memupuk dan memfasilitasi budaya berbagi pengetahuan. Nah, itu inputnya dari luar COVID, lalu outputnya adalah komunikasi nilai pengetahuan yang akan dijadikan input ke APO 01 proses keempat. Aktivitasnya ada 5 dan itu seterusnya. Nah, selanjutnya pemetaan ke COVID pump. Nah, proses yang pertama prosesnya itu PAI 08, yaitu mengelola kerangka kerja manajemen TI. Misalnya nama proses itu. Nah, tujuannya memberikan sebuah pendekatan manajemen yang konsisten untuk memungkinkan terpenuhinya prasyarat tata kelola organisasi, jaga proses manajemen, struktur organisasi, dan peran tanggung jawab, aktivitas yang tangguh dan berulang, serta keterampilan dan kompetensi. Nah, outcomes-nya itu yang pertama misalnya BAI 08 outcome 1, yaitu sumber informasi teridentifikasikan telah diklasifikasikan. Outcomes ini dapat menjadi output untuk best practice. Nah, ini ada 5 outcome. Selanjutnya outcome tersebut akan mengenai ada best practice yang mendukung outcomes, kelima outcomes tadi. Misalnya BAI 08 best practice 1 itu mendukung BAI 08 outcome 1, yaitu proaktif mengkomunikasikan nilai pengetahuan untuk mendorong penciptaan pengetahuan, penggunaan kembali, dan berbagi pengetahuan. Nah, dari 12 best practice tersebut terdapat work product yang dihasilkan dari COVID ini, yaitu yang pertama misalnya ya ini boleh outside COVID, misalnya ini akan menjadi inputnya dari luar COVID. Terus untuk work product ini adalah persyaratan dan sumber pengetahuan. Lalu dukungan yang mendukung work product ini adalah BAI 08 best practice 2 dan BAI 08 outcome 1. Itu pula ada output dan inputnya. Nah, lalu untuk mengukur secara persentase bagaimana COVID pump tersebut telah dilaksanakan, maka dapat ditinjau dari work product dan best practice-nya. Nah, untuk kuesionernya, intinya terdapat 7 work product yang bisa ditinjau dan 12 best practice yang dapat ditinjau. Nah, ke-7 work product dan 12 best practice tersebut disesuaikan dengan organisasi yang telah mengimplementasikan PAM. Setelah diisi kuesionernya yang diisi oleh beberapa stakeholder, nah dapat dihasilkan persentase dari rumus berikut. Artefak yang ada ditambah best practice yang ada dibagi dengan total artefak dan total best practice dikali 100%. Pemetaan
penilaian COVID 5 ke COVID PAM, di mana PAM sebagai dasar penilaian kapabilitas proses dengan domain BI 08 sebagai pengelolaan pengetahuan. Dalam pemetahuan tersebut harus memiliki outcome yang akan menentukan output dan menentukan best practice-nya. Yang dihasilkan bahwa terdapat 7 produk dan 12 best practice dari pemetaan ini. Dan kuesioner yang dibuat juga berdasarkan work product dan best practice-nya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat malam dan terima kasih.